Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para SMAN 2 Cikampek, yang terhormat Wakasek SMAN 2 Cikampek, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di acara aksi nyata CGP Angkatan 9. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat, dengan senyum dan bahagia. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, sebenarnya acara ini sudah Pak Didik dan Pak Dama Bapak Kepala Sekolah untuk memimpin untuk kita sisipkan kegiatan aksinya Angkatan 9 untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh SMA 2 Cikampek. Terima kasih juga kami ucapkan setinggi-tingginya untuk Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini mengizinkan kami untuk bisa menyelipkan agenda di rapat dinas dalam rangka aksi nyata kedua terakhir modul 3.2 dalam guru penggerak. Ya, pada hari ini kami akan membersamai Bapak Ibu untuk berdiskusi mengenai aset sekolah apa yang kita miliki dan bagaimana strategi yang dapat dimanfaatkan. Secara teknis nanti kita akan berdiskusi secara berkelompok yang akan dibagi menjadi 7 kelompok, Bapak Ibu, di mana nanti pengelompokannya didasarkan pada 7 jenis aset yang akan kita diskusikan sama-sama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Untuk selanjutnya, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Didik dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakasek. Meneruskan dari rekan saya, kami izin Bapak Ibu saya berdiri, meneruskan dari rekan saya Bu Yusma, Pak Haji dan
nanti akan Ibu answer dengan Pak Dana juga. Tadi akan dikelompokkan 7 kelompok, jadi nanti Bapak Ibu akan menerima satu kertas untuk Bapak Ibu isi. Menurut Bapak Ibu nanti ada aset apa saja di sekolah berdasarkan jenis-jenisnya dan dimanfaatkannya seperti apa. Nah, kita mulai dengan cara berpikir atau mindset aset seperti apa. Yang pertama adalah dari pembukaan dulu, ada namanya adalah pendapatan PKBA atau ABCD, aset base ya. Jadi lebih berpikir kepada aset, lebih berpikir kepada apa yang kita punya, tidak berpikir dengan apa yang tidak kita punya ataupun segala macam kekurangan, tapi berfokus pada kita punya apa dan manfaatnya untuk apa, khususnya untuk pembelajaran di kelas. Dimana menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas ya, kita semua untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan, karena berpikirnya selalu yang ada apa untuk dimanfaatkan apa. Baik, 7 kelompok tadi mungkin akan membuat daftar list dan pemanfaatannya untuk apa. Nah, di model yang kita aset yang dibahas per kelompok itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua sosial, yang ketiga politik, yang keempat agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan terakhir adalah 7 finansial. Oh iya, lihat di sini ya. Mana? Next, oke. Sambil dibagikan pada atau seperti apa? Dibaginya seperti apa ya Ibu? Apa boleh usul? Apakah satu untuk bersama jumlahnya diratakan atau dibebaskan saja untuk dibahas bersama? Kira-kira modal manusia, misalkan kita bahas modal manusia di kelompok A, nanti apa saja nih fokus dan pemanfaatannya seperti apa? Sesuai usia. Atau yang dekat-dekat aja ya. Jadi mungkin hanya satu orang yang menulis, nanti teman-teman atau guru-guru memberikan masukan, oh ini ada nih buat ini ada nih buat ini, manfaatnya untuk ini, dan seterusnya. Oke, kita berkisar berarti di sekitarnya. Pak Pri, Bu Puspa, Bu Afrida, Bu Mimin, Bu Rika mungkin ke aset modal manusia. Oke, nah jadi kelompok ini enak nih. Nah, berkelompok Bu Siti, Yudwi, Bu Yulia, Bu Delvi, Bu Tosi, dan Bu Lia. Oke, ini udah langsung aja atau saya jelaskan dulu? Boleh dijelaskan dulu Pak. Jelaskan dulu. Kita langsung isi gitu. Ya cepet. Mau kondom. Baik. Mau dalam ini kalau mau ngapain nih? Dari
dari buku panduan yang dijelaskan dan dibahas di RMS di Jimit dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Aset atau modal ini melihat kecakapan seseorang. Sekali lagi, Origin tidak melihat kekurangannya, tapi melihat kecakapannya. Misalkan saya contohkan di sini ada guru penggerak yaitu Bu Siti dengan Pak Rosi. Pemanfaatannya untuk apa sih? Di sekolah ini hanya saya saja. Pendapat saya itu pemanfaatan guru penggerak itu bisa menjadi bagian tim pengembang program-program sekolah supaya program-program sekolah itu tetap pada jalur filosofi Ki Hajar Dewantara. Misalkan pendapat saya. Yang kedua, di sekolah itu kan tidak hanya guru, ada bapak kepala sekolah, ada TU dan lain sebagainya yang pasti manusia. Misalkan contoh lagi saya adalah Caraka, bagaimanapun Caraka juga adalah manusia, di mana mereka memiliki bagian utama juga tim inti sekolah dalam menjaga kebersihan yang tentu saja harus kita jaga bersama juga. Ini untuk yang modal manusia. Nah, ada berapa modal manusia di SMA 2 Cikampek menurut Bapak Ibu? Maka dari kelompoknya untuk diuraikan dan pemanfaatannya seperti apa. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah modal sosial. Kaitannya adalah dengan jaringan atau kemitraan dengan sekolah. Contoh adalah yang sudah terjalin, yaitu adalah puskesmas. Nah, ini puskesmas betul instansi, tapi dan dengan modal ya modal sosial, karena kita bersosial dengan instansi yaitu puskesmas. Kita bisa memanfaatkan puskesmas dalam arti positif, yaitu bekerja sama dalam bidang kesehatan, khususnya untuk kepentingan guru seperti yang sudah dilakukan di penambah darah itu. Alhamdulillah. Selanjutnya jelas alhamdulillah dari PT Pupuk Kujang kita juga punya kemitraan. Lalu ada apa lagi nih Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan sekolah? Ini untuk yang modal sosial. Mungkin ada pertanyaan yang modal sosial, boleh siapa saja itu yang bisa bekerja sama, yang kaitannya adalah saling menguntungkan. Termasuk kalau di kesiswaan Pak Haji ada Telkomsel. Nah, itu juga termasuk adalah modal kesiswaan modal sosial supaya kegiatan-kegiatan bisa bertumbuh. Yang selanjutnya modal politik. Modal politik itu kaitannya dengan kebijakan, dengan peraturan yang bisa ditentukan atau dikeluarkan demi kepentingan siswa. Karena kebijakan itu kan berlapis ya Bapak Ibu, dari mulai pusat, HCD, Bapak Kepala Sekolah, Wakasek, bahkan sampai kepada wali kelas itu punya kebijakan apa yang bisa mendorong siswa bisa tertib, disiplin, belajar dan lain sebagainya. Nah, ini modal politik kita memberikan menggunakan kewenangan di posisi kita masing-masing agar bisa mengarahkan baik Bapak Ibu guru maupun siswanya. Contohnya adalah kebijakan cading, mendorong keterkaitan visi pendidikan secara lebih dalam. Tadi dicontohkan yaitu adalah kebijakan tentang smart trend, itu adalah kebijakan cantik. Yang kedua, kebijakan kepala sekolah menciptakan budaya belajar khas di SMA Negeri 2 Cikampek. Dan bagaimanapun juga SMA 2 Cikampek pasti berbeda dengan SMA 1 Cikampek. Khasnya ini pasti adalah dukungan dari kebijakan Bapak Kepala Sekolah. Ini modal politik sampai kepada wali kelas atau guru mata pelajaran punya kebijakan apa sehingga mengatur siswanya seperti apa. Yang berikutnya adalah modal agama dan budaya ya ibu-ibu ini. Nah, ini kaitannya dengan
kalau di penjelasan agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan. Alhamdulillah kita punya mayoritas muslim di SMA 2 Cikampek, sehingga ada pengaruh kepada kegiatan-kegiatan sekolah. Misalkan karena mayoritas pemeluk agama bisa, maka terciptalah program-program keagamaan serta fasilitasnya. Ada masjid, ada program sholat duha, dan itu tidak mungkin terjadi di Yosudarso. Di Yosudarso tidak mungkin ada kegiatan sholat duha. Selanjutnya contoh lain ada Padepokan Pencaksilat. Nah, Padepokan Pencaksilat ini sudah berlangsung kerjasamanya sudah cukup lama. Lalu ada sanggar tari dan lain sebagainya yang sifatnya kekhasan daerah, agama dan budaya, sehingga mendorong dukungan kepada kualitas baik ciri khas kearifan lokal sekolah ataupun siswanya dilatih keahlian khusus. Nomor 5, Bapak Ibu, fisik yang kelompok siapa ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang fisik mungkin opsional saja, karena memang alhamdulillah di SMA 2 Cikampek itu banyak sekali Bapak. Tadi saya kemarin coba ngeli satu-satu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang OSIS, depannya R atau ruangnya, aduh banyak sekali, dan setiap ruangan itu punya fungsinya masing-masing. Jadi mungkin tidak 100% tersebut juga tidak ada masalah, yang pasti mangga Bapak Ibu di list kira-kira apa saja, ada ruang kelas digunakan untuk apa, ruang perpustakaan untuk apa. Mungkin bisa yang sifatnya yang baru-baru seperti pendopo, baiknya dimanfaatkan seperti apa, lalu ada saung, baiknya dimanfaatkan seperti apa. Jadi itu fisik dimanfaatkannya seperti apa. Nah, selanjutnya ada modal lingkungan. Nah, modal lingkungan itu kita melihatnya di sekitar kita ini, disebut-sebut SMA 2 itu punya lahan paling luas, di mana banyak lahan kosong terbuka. Ini yang saya contohkan, misalkan digunakan untuk mata pelajaran untuk mempraktikkan penanaman tanaman tertentu atau dan lain-lain. Jadi misalkan guru, kalau saya di bahasa Inggris tidak mesti biologi ya mungkin Pak Haji. Kalau saya di bahasa Inggris itu ada materi prosedur teks, cara melakukan how to do dan how to make gitu. Bagaimana cara membuat atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Misalkan cara menanam kangkung. Dan walaupun bahasa Inggris saya bisa memanfaatkan lahan kosong. Jadi fokusnya saya yakin tidak di biologi saja, tapi di mata pelajaran lain bisa memanfaatkan lahan kosong. Selanjutnya ada hutan sekolah, dan menurut Bapak Ibu ada apa lagi? Apakah kebun sekolah bisa, taman sekolah bisa, yang kaitannya dengan lingkungan untuk bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Terakhir, yang bagian modal finansial, pemanfaatannya seperti apa? Yang kami ketahui, cek itu ada 2. Mungkin Bapak Ibu punya lebih visinya lebih luas lagi. Yang saya tahu itu ada dana BOS, di mana dana BOS itu tidak bisa sembarangan untuk penggunaannya, itu pasti sesuai juknis yang berlaku. Kalau tidak salah tiap tahun itu ada juknis yang keluar ya Pak Haji, dan itu bisa beda-beda. Jadi dana BOS mungkin udah sesuai juknis yang berlaku. Lalu ada dana kas kelas. Biasanya Bapak Ibu kan ada dana kas kelas ya Bu, di kelas itu pemanfaatannya untuk apa? Lalu ada apa lagi nih, dana atau mungkin KSR atau mungkin beasiswa yang tujuannya sekali lagi demi pembelajaran murid. Kira-kira selain 2 ini ada apa lagi dan manfaatnya untuk apa? Nah Bapak Ibu, sampai 7 ini apa ada yang dipertanyakan? Mungkin setiap kelompoknya mungkin bisa fokus daftar listnya saja. Gimana Pak Bali? kurang amunisi, kurang orang ya.
Satu kolam bisa dimanfaatkan budidaya oleh Mbak dan Patin. Dan greenhouse bisa dibudidayakan tumbuhan yang bermanfaat. Kemudian rumah kompos untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Kemudian daur ulang sampah pemanfaatan botol plastik menjadi barang-barang yang berguna atau bisa dijual. 5. Saung, tempat relaksasi dan pengaduan masalah. 6. Lahan pertanian, membudidayakan lidah buaya dan tanaman sayur-sayuran. 7. Taman kelas dan taman masjid, menjadikan nyaman dalam beraktivitas pembelajaran dan siswa untuk bisa nyaman di area masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan dari identifikasi yang tadi Bapak Ibu sebutkan bisa menjadi sebuah program yang akan berpihak pada murid. Jadi dari kekuatan-kekuatan aset lingkungan yang dimiliki oleh SMA Indonesia Campek bisa dibuatkan program-program yang memang bisa pembelajarannya berpihak pada murid. Contoh yang kemarin sudah dilakukan Pak Kurnika Azam, timnya itu sudah sangat luar biasa bagi Luci. Kami presentasikan di grup rokok pun Pak Kurnika Azam ternyata luar biasa. Terima kasih. Beda-beda kelompok kita ngomonginnya sama luar biasa karena tidak semua sekolah memiliki lahan yang luas, tapi pemanfaatannya sangat luar biasa. Jadi bisa memanfaatkan aset yang ada dari lahannya yang luas, dibuat tim apa namanya aset sosialnya kerjasama dengan gimana Pak Diki selanjut dengan contoh yang lain yang siap untuk disampaikan mungkin ini dari analisis kelompok Iya karena si Ahmad Sofyan kabel. kelompok mana ini Hampir nih. budaya dan agama, maka budaya dan agama oleh Ibu Febri. Nggak dapil mana? Dapil apa? Dapil mana? Si Sofyan ada dapil mana? Emang si Tiana alumni itu? Alumni dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dapat yang modal agama. Modalannya atau asetnya yang pertama ada fasilitas ibadah, yaitu ada masjid. Deskripsi pemanfaatannya untuk sholat Jumat berjamaah, sholat duha berjamaah, sholat zuhur dan asar berjamaah, latihan marawis, ada santunan atau pemberian infak untuk anak yatim. Yang program infak. Yang ketiga ada untuk yang budayanya ada angklung, 1 set alat musik digunakan untuk menyambut acara, untuk menyambut atau digunakan pada acara-acara besar di sekolahan, contohnya perpisahan, akreditasi dan acara lainnya. Yang keempat ada rebana atau alat marawis, biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk peringatan hari besar Islam, contohnya Islam Miraj. Yang kelima ada sanggar seni tari, biasanya dimanfaatkan untuk menyambut acara sekolah, contohnya tari-tarian tradisional, alat pembukaan, dan yang lainnya. Mungkin nanti ada penambahan. Segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok untuk agama dan budaya. Mungkin terlupa ya, kita juga punya modal di agama itu ada sebagian siswa kita itu yang muslim. Ya, barangkali itu kira-kira pemanfaatannya bisa seperti apa? Nah, bentuk pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan
ya. Karena jumlahnya lumayan ya, sekitar satu kelas. Terus ininya siapa? Ya. Bisa, mana? Sopen itu suaminya si Putri. Baik, selanjutnya dari modal fisik, Bude barangkali bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil analisa ya atau identifikasi. Satu adalah bangunan sekolah dengan lahan yang luas lebih dari 2 hektar, yaitu distribusi pemanfaatnya dilaksanakan untuk pembelajaran. Kemudian yang nomor 2 adalah sarana prasarana yang memadai seperti laboratorium fisika, kimia, biologi, kemudian perpustakaan, ruang sekolah, ruang guru, ruang briefing, kemudian ruang TU, saung, ruang multimedia, dan saung pagelaran atau pendopo, kemudian ruang seni dan ruang OSIS, dan ruang-ruang yang lain. Kemudian digunakan atau manfaatnya untuk pelajaran kegiatan pembelajaran dan program sekolah, itu baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Kemudian yang ketiga, modal fisik yang lain adalah laptop, LCD proyektor yang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi untuk mendukung pembelajaran dan program sekolah. Kemudian yang keempat, modal fisiknya adalah halaman yang luas untuk digunakan sebagai upacara, kemudian olahraga, kegiatan kebiasaan positif seperti sholat duha, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu alat-alat seni, alat olahraga. Kemudian di sini alat seninya seperti kita punya alat musik angklung, piano, gitar, gamelan. Tapi gamelan nggak ada ya. Gendang maksud saya. Kemudian alat musik hadroh dan alat musik marawis. Pemanfaatannya digunakan untuk pengembangan seni dan budaya di sekolah yang berujung pada akhirnya pada visi misi sekolah, khususnya seni budaya Sunda dan religi. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan dari kelompok 5, yaitu modal fisik. Terima kasih. Terima kasih Bude untuk sebenarnya yang sudah dipaparkan Bude tadi, modal fisik di SMA 2 itu sudah sangat lengkap sebenarnya. Tinggal berarti optimalisasinya barangkali untuk kegiatan pembelajaran ataupun program-program sekolah lain. Selanjutnya modal manusia, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kami dapat modal manusia, dimana untuk yang modal manusia yang pertama ada orang tua. Deskripsi pemanfaatannya itu untuk orang tua adalah sudah diundang untuk melaksanakan guru tamu. Lalu orang tua mensupport kegiatan gelar karya P5, ikut serta dan kepedulian orang tua dalam memperbaiki infrastruktur seperti masjid dan mendukung kegiatan pengembangan minat bakat peserta didik. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pendidikan, guru maksudnya itu latar belakang pendidikan telah memenuhi syarat sebagai guru profesional atau sudah sertifikasi. Lalu 90% guru berusia muda dan menguasai teknologi. Kemudian yang ketiga ada kepala sekolah. Deskripsi pemanfaatannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan bakat minat siswa. Yang keempat ada siswa atau peserta didik, memiliki karakter siswa yang tertib, berpotensi kemampuan analisis yang baik. Yang kelima guru penggerak, penuh
semangat dan menginspirasi guru lain dan mau berbagi dengan rekan-rekan sejawat. Yang keenam, guru sertifikasi atau profesional memberikan pelayanan prima yang lebih beragam dan berkualitas kepada peserta didik. Yang ketujuh, ada pengajar praktik dan calon guru penggerak, yaitu memfasilitasi dan menginisiasi gerakan perubahan kepada guru dan sekolah. Dan yang kedelapan, ada caraka, adaptif dan responsif. Dan yang terakhir ada TU, melayani dengan baik dan responsif. Kemampuan dalam IT juga baik dan mengumpuni. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Afridah. Ini mudah-mudahan Bu Afridah juga ya. Kita wawancara Mas juga, Pak Afrik dan Pak Agus. Sekarang jadi kameramen, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya nanti yang di kameranya bagus. Selanjutnya politik. Nah, ini dari ahli politik nih, Pak Anjang. Pak Anjang dan Pak Krisna beserta ahli sejarah Pak Haji Ahmadi. Saksi sejarah, Pak Operasi, narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari aksi nyata dari modal politik. Yang pertama, daftar modal aset dari kepala sekolah. Deskripsinya pengamanan terhadap lembaga dan kegiatan sekolah. Terus dari camat, pengamanan terhadap lembaga dan kegiatan sekolah, serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Ada dari Polri dan Babinsa, pengamanan terhadap lembaga dan kegiatan sekolah serta kebijakan Polri di bidang Kamtibmas. Takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya dari DPRD, dukungan politik anggaran untuk pendidikan, makan gratis buat guru. Semoga aja. Semoga aja. Mungkin mau ditulis di sini ada paguyuban orang tua. Kalau dari paguyuban, dikarenakan di sini paguyuban orang tuanya tidak terlalu dominan, jadi saya tidak tulis. Mungkin itu aja dari modal politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan saya. Modal politik itu bisa panjang tadi, bisa lebih mungkin ya ada. Nah, itu fungsinya kita itu bisa secara hubungan atau komunikasinya dengan paguyuban orang tua ini bisa lebih dioptimalkan. Itu jadi ada bagaimana caranya kita membangun komunikasinya. Satu lagi ya, modal finansial. Nah, ini Ibu Mutasi ya, Mutasi aja yang modal finansial. Iya. Sudah dibawa bagian. Mohon izin untuk dilepas. Aduh ya Allah. Modal finansial ini dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Nah, jika sekolah ya. Daftarnya 1, dana BOS. Itu deskripsinya bisa untuk operasional sekolah. 2, dana BOPD. Ini lebih diutamakan untuk honorarium pegawai dan karyawan non PNS. 3, CSR. Dalam hal ini dari PT Pupuk Kujang untuk pemanfaatan sarana dan lingkungan sekolah kita.
yang sangat luas ya. Salah satunya adalah sudah ada Sapurnika Alam kegiatan ini. Kemudian beasiswa banyak ya, PIP, SCG, Karawang Cerdas, dan satu lagi apa ya belum